Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, semangat pagi untuk kita semua. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan menolong dan menjaga kita dalam istirahat malam masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti doa pagi secara online dari tempat masing-masing. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk meneduhkan hati dan mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Hanya Debulah Aku. Lagu ini menolong kita untuk mengingatkan siapa sejatinya kita. Kita adalah manusia yang fana, manusia yang berdosa, dan membutuhkan pengampunan Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu,
mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Di dalam kehidupan yang kami jalani, tidak jarang kami jatuh. Di dalam keseharian yang kami kerjakan, tidak jarang kami lari dari Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan Tuhan, dan kami mohon pimpinan Tuhan atas hidup kami, yang menuntun kami, yang menolong kami untuk bisa terus-menerus berproses, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita yang menerangi langkah kami. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menjadi pengingat bagi kami untuk bisa menjalani keseharian kami dengan baik sebagai pengikut Tuhan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Matius 6, ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan sebuah tema mengenai disiplin rohani. Hari ini adalah hari Rabu, tetapi bukan Rabu biasa. Karena pada hari ini kita mengawali masa raya Paskah. Ketika kita bicara tentang Paskah, saudara, maka ada banyak orang yang berpikir, oh, Paskah itu kan kebangkitan Tuhan. Ya udah, kita rayakannya pas kebangkitan aja. Padahal saudara, kebangkitan Tuhan itu tidak hanya bicara tentang Yesus yang hidup, tetapi secara utuh bicara tentang karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Bagaimana Ia memberi dirinya, bagaimana Ia menempuh jalan penderitaan untuk kita. Teladan yang Ia tunjukkan ketika Ia memanggil kita untuk bertobat dan beribadah. Karya kasih Allah di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, ketika kita merayakan Paskah, kita tidak hanya merayakan kebangkitannya saja, tetapi kita sudah mulai diajak untuk menghayati bahkan ketika Rabu Abu dimulai. Sebelum Paskah ada yang namanya masa raya Prapaskah, Saudara. Dan di situ kita diajak untuk melihat diri kita lebih dalam, untuk menginsafi, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Seperti daun yang hijau, Saudara, lama-kelamaan bisa menjadi layu. Iman kita lama-kelamaan bisa menjadi iman yang tidak melulu hijau, bukan, dalam kenyataannya. Oleh karena itu kita diajak untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita terbatas, kita fana, kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan memanggil kita untuk hidup di dalam pertobatan. Jadi di dalam masa Prapaskah ini, Saudara, panggilan dan ibadah untuk menolong kita mengalami pertobatan akan menjadi hal yang turut kita hayati dan kerjakan secara sadar di dalam kehidupan kita. Kita melihat, Saudara, ketika memasuki masa raya Paskah atau secara khusus masa Prapaskah, maka ada imbauan yang diberikan kepada kita untuk melakukan sedekah, doa, dan juga puasa. Ya, ketika imbauan ini diberikan, Saudara, ini bukan mau membuat kita jadi sama kayak orang Katolik, enggak, Saudara. Karena sejak semula memang rangkaian ini, ya, ibadah atau disiplin rohani ini sudah menjadi bagian yang utuh dari masa Prapaskah tersebut. Mengapa, Saudara? Karena melalui doa, puasa, dan bersedekah kita diingatkan tentang kehidupan yang prihatin. Seperti Yesus yang meneladankan kepada kita bagaimana ia menunjukkan keprihatinannya, bagaimana ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bagaimana ia melatih spiritualitas, melatih dirinya. Demikian pula itu yang akan kita kerjakan dalam masa Prapaskah ini. Saudara, apakah berdoa, berpuasa, ataupun bersedekah adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan di pasal yang pertama, ya, pasal 6 ayat yang pertama, ingatlah jika kamu melakukan kewajiban agamamu. Saudara, apakah dengan demikian berdoa, berpuasa, dan bersedekah bisa dikatakan sebagai sebuah kewajiban? Tidak, Saudara. Ya, karena kata kewajiban di sini bicara dalam kata aslinya tentang acts of righteousness, ya. Bicara tentang tindakan kebenaran, tindakan kesalehan. Oleh karena itu, Saudara, berdoa, berpuasa, dan bersedekah menjadi tindakan kebenaran, tindakan kesalehan, sebuah ibadah yang harus kita kerjakan dalam kesukarelaan secara personal. Artinya apa? Tidak perlu dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain karena sifatnya personal. Ya, nggak perlu juga dipaksakan karena sifatnya sukarela. Tetapi ini menjadi hal yang kita imbau untuk dilakukan bersama, Saudara, supaya kita tidak merasa sendirian nih ketika melakukannya. Karena kita tahu ada umat yang lain, ada rekan-rekan kita yang juga melakukan disiplin rohani ini bersama-sama. Firman Tuhan, Saudara, mengajak dan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan dan mengerjakan disiplin rohani ini akan baik untuk menolong kita melatih dan membentuk spiritualitas kita. Karena apa, Saudara? Kita diajar untuk tahu bagaimana rasanya lapar dan haus. Kita diajar untuk tidak melihat dan mementingkan diri kita sendiri, tetapi belajar berbagi untuk sesama. Kita diajak untuk bisa membangun waktu-waktu yang intim dengan Tuhan secara berkualitas lewat doa-doa yang kita naikkan.
Oleh karena itu disiplin rohani ini saudara menjadi hal yang akan baik untuk kita kerjakan. Maka sesuai dengan imbauan yang juga diberikan oleh panitia Paskah, kita bisa menentukan atau memilih mana hal-hal yang mau kita lakukan dan kerjakan secara serius. Kalau kita mau berpuasa, saudara, kita bisa memilih jamnya. Kita bisa memilih untuk tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Ya, tidak ada aturan yang baku, silakan saudara tentukan sendiri sesuai dengan kerelaan dan kemampuannya masing-masing. Jangan juga, saya mau puasa, padahal saya lagi sakit, begitu ya. Nggak perlu juga sampai seperti itu, saudara. Yang penting kita belajar untuk melakukannya secara konsisten, mengerjakannya secara konsisten, dan menjadikan ini bagian dari ibadah kita. Ya, berpuasa juga disertai dengan berpantang. Tetapi firman Tuhan, saudara, hari ini mau mengingatkan kita sebuah prinsip yang penting ketika kita melakukan disiplin rohani tersebut, saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa disertai berpantang ataupun melakukan sedekah, firman Tuhan dengan tegas di bagian 3 perikop ini, saudara, mau mengingatkan kita agar jangan sampai kita melakukannya di hadapan orang-orang, supaya dilihat orang, supaya diakui orang, supaya dipuji orang. Karena ketika kita melakukan dengan cara yang demikian, maka kita tidak ubahnya seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik di sini berarti apa, saudara? Dalam kata aslinya, orang-orang munafik ini berbicara tentang orang-orang yang sebenarnya berpura-pura untuk punya standar moral atau opini tertentu atau sikap tertentu, padahal aslinya nggak begitu. Dia menampilkan seolah-olah demikian, berkata seolah-olah dia melakukannya, padahal dalam hatinya, padahal kenyataannya tidak demikian. Firman Tuhan menegaskan ketika kita melakukan ibadah yang sifatnya personal dan sukarela ini, maka lakukanlah itu secara tersembunyi. Dalam kesadaran penuh, aku melakukannya sebagai bentuk baktiku kepada Tuhan. Aku melakukannya karena aku mau belajar untuk bisa melatih dan membentuk spiritualitas kita di dalam dan untuk Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan, maka kasih yang sama juga kita nyatakan kepada sesama. Jadi kalau misalnya kita melakukannya seperti orang yang kasih sedekah, semua orang tahu. Kita sengaja, misalnya saudara, ada apa ya? Ada yang kesulitan. Terus kita rekam, kita upload bahwa kita melakukan kebaikan. Orang-orang yang menampilkan atau pamer seperti itu, saudara, melakukan hanya untuk tujuan dipuji, maka mereka sudah mendapatkan upahnya. Pun ketika kita berpuasa, gak perlu mukanya dibikin menderita gitu, saudara. Atau kita pengumuman kemana-mana, saya puasa. Gak perlu, saudara. Lakukan segala sesuatu secara tersembunyi, karena firman Tuhan ketika kita melakukannya secara tersembunyi, ketika kita melakukannya secara tulus, ketika kita melakukannya dengan cinta dan sukacita yang besar, maka di situ Allah akan membalas kepada kita. Membalas ini seperti apa, saudara? Membalas di sini bukan dapat pahala, Membalas di sini bukan berarti kalau saya puasa saya akan dapat berkat materi. Membalas di sini bukan berarti nanti saya akan dapat keuntungan, enggak, saudara. Tetapi membalas di sini mau menegaskan sebuah situasi di mana ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat dan memperhitungkan semua itu sebagai sebuah kebaikan. Dan Tuhan akan membalas kepada kita. Tuhan akan memberikan sesuatu, tetapi apakah yang akan diberikan, balasan seperti apa yang kita dapat, tentu itu bukan wilayah kita untuk menentukan. Itu bukan wilayah kita untuk memaksa Tuhan, karena semua itu ada di dalam kebaikan Tuhan dan kehendak yang Tuhan nyatakan kepada kita.
Ya, jadi apapun yang saudara lakukan, ketika kita melakukan ibadah ini dengan setia, kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan, dan itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita sama-sama belajar untuk bisa menghayati masa-masa Prapaskah ini dengan melakukan disiplin rohani ini. Sekalipun sifatnya personal dan sukarela, biarlah gerakan yang kita lakukan bersama-sama boleh menolong kita untuk bisa saling menyemangati satu dengan yang lain, untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain di dalam peribadahan yang kita lakukan. Dan biarlah dalam peribadahan ini, saudara, di dalam disiplin rohani yang kita kerjakan, ketika kita berdoa, berpuasa yang disertai berpantang dan juga bersedekah, kita bisa melihat dan juga merasakan apa yang juga Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki masa Raya Paskah, saudara. Selamat menjalani masa Prapaskah dengan ibadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Memang kita adalah manusia yang terbatas, memang kita adalah debu, saudara, orang-orang yang penuh dengan dosa, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengupgrade kualitas diri kita untuk bisa beriman dengan baik di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan peribadahan kami dengan baik. Kami mau belajar untuk bisa menghayati masa Raya Paskah ini dengan melakukan disiplin rohani, dengan sama-sama berjuang melakukannya secara konsisten, dengan melihat ini sebagai sebuah panggilan yang akan menolong kami untuk berproses dengan baik. Kami mau belajar dan kami berdoa biarlah kasih, karya keselamatan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam cara-cara yang begitu luar biasa boleh menolong kami juga untuk terus mengucap syukur dan bisa menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, seluruh pergumulan yang kami rasakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.